keluar sampai UTS itu yang multi-call. Jadi aku bakal bahas keempat ini, model evaluation, hypothesis testing, banyak salah, sama collinearity. Nah, terus kalau buat yang mau nyari-nyari pembahasan EMET gitu, UTS EMET dari tahun ke tahun, kebetulan besok banget jam 2 juga aku bakal ngasih pembahasannya. Jadi kayak aku emang dikasih outline dari IBEC buat ngebahas materinya dulu sampai habis. Berarti hari ini terakhir kan kita bahas materi terakhir habis sampai sebelum UTS itu. Nah, besoknya aku baru mau ngebahas soal EMET yang dari UTS tahun ke tahun gitu. Jadi kalau kalian mau tahu nonton aja besok jam 2 juga gitu. Oke, jadi kita mulai dari review dikit aja ya. Yang dari Blue LS. Jadi bentar, mana pulpen gue? Oke, jadi guys, Emmet ini mau kemana-mana, mau kita bahas kemanapun juga, nanti akhirnya itu objektifnya adalah kita mau bikin persamaan yang blue. Apa sih itu blue? Blue itu best, linear, unbiased, sama estimator. Jadi kita bakal bikin persamaan yang best, terus juga linear. Linearnya ingat ya, linearnya tuh in parameter, bukan in variable. Terus unbiased sama estimator. Nah, Blue ini kalau aku sebut tuh biasanya itu kayak kalau misalnya equation apa ya persamaan regresi kita dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Nah, cuma kenapa ada pelajaran eh, matkul pengantar ekonometrika ini karena kita tuh berawal dari si persamaan sakit dulu guys. Jadi kayak ada penyimpangannya. Jadi Blue ini kayak dia dia kan nggak sehat gitu kan biasanya di MR itu. Nah, ada virus yang nyerang itu namanya itu kayak ada omitted variable sama penyakit-penyakit lainnya yang asalnya itu dari penyimpangan OLS. Nah, ini tuh kayak sebut aja virusnya gitu kan. Terus tuh gimana sih kalau misalnya dari Blue nih persamaan sehat terus kena virus, ya jadinya nanti dia itu persamaannya bakal bias gitu, bukan bias doang, malah dia bias lawannya si Blue ini. Jadi bias terus abis itu dia tuh nggak linear, terus dia juga nggak bias gitu deh. Tapi tergantung nanti kita masuk ke pelanggaran yang mana. Nah, jadi sebelum kita masuk lagi ke materi baru nih, aku mau review dikit aja. Jadi yang pertama itu kan ini yang em, 7 asumsi ini ya yang kayak ciri-ciri supaya persamaan lo itu menjadi persamaan regresi yang sehat gitu intinya. Itu ada 7. Yang pertama itu lo harus linear dalam ini kan linearity kan. Linearity. Tapi kan linearity ada dua, antara lo linear dalam parameter atau lo linear dalam variabel. Nah, yang dimaksud di ekonometri linear itu, lo tuh linear dalam parameter apa tuh maksudnya? Jadi ini parameter yang B1, B2, dan seterusnya itu pertama tuh harus setara. Terus habis itu setara itu maksudnya kayak kalau dia di bawah ya dia di bawah semua gitu. Terus yang kedua itu nggak boleh dalam bentuk eksponensial atau pangkat juga nggak boleh gitu. Itu yang nomor satu. Terus yang nomor dua itu kan COV XI UI. Nah, kalian tuh harus tahu termsnya dulu. X itu kan yang ini kan, X yang nempel ini variabelnya. Sedangkan U itu adalah errornya. Jadi error tuh bisa disebut U atau yang bentuk kayak gini kan. Nah, jadi kalian tuh cara bacanya kayak gini. COV itu kan artinya covariance or bahasa agama itu hubungan. Nah, dia mau bilang nih, hubungan antara X dan U dan error adalah nol. Jadi dia mau bilang kalau nggak ada hubungan antara si variabel-variabelnya dengan error term gitu. Terus habis itu yang ini, yang tiga, U, dari U dan X itu adalah nol itu artinya no disturbance through error. Jadi intinya tuh kayak kalian bisa review lagi sih yang minggu kemarin. Jadi intinya kayak kalau error itu kan kayak gini kan garisnya. Nah, errornya itu titik error itu harus ada di sepanjang garis si SRF itu. Nah, jadi kayak errornya itu nggak boleh diganggu alias nggak boleh ada gangguan-gangguan dari variabel lain gitu loh guys. Makanya ini tuh no disturbance antara UI sama XI-nya. Terus yang ini tuh variansinya sama dengan variasi itu ini tuh alias variasinya harus sama
karena dia tuh harus homoscedasticity. Biar kalau kalian inget tuh, kan ada yang kayak gini ya, sorry jelek. Nah, kan ada persamaan kayak gini. Nah, itu ada banyak gitu nanti ininya. Itu tuh harus sama tingginya gitu. Nah, yang menyebabkan tinggi enggaknya itu kan sih, itu kan standarnya. Jadi intinya persamaan nomor 4 itu dia harus bilang kalau dia variansinya itu harus sama gitu. Sama yang ini sama aja hubungan anak nggak boleh ada hubungan antara U sama X. Yang ini tuh alias itu distribusi normal. Sama ini nanti yang mau kita bahas. Jadi kayak no perfect no perfect apa gitu namanya no perfect linearity. Jadi nanti ini penyimpangannya namanya multicol yang nanti kita bakal bahas di materi yang akan kita bahas hari ini gitu. Oke, reviewnya cukup. Pokoknya jangan lupa kalian review tentang 7 asumsi OLS ini karena itu pasti banget bakal keluar. Oke, sekarang kita ke model evaluation dulu. Sebelum masuk ke model evaluation-nya tuh gue mau apa ya, menggambarkan garis besar dulu. Jadi model evaluation tuh apa sih? Intinya itu kita bakal cari confidence interval CI. Kalau kalian ingat di statek itu. Nah, tapi di sini itu cara cari CI-nya tuh ada banyak. Jadi tuh misal ini kan ada CI ini. Terus habis itu dia tuh nyambang itu. Jadi dia tuh bisa dicari CI for B1 sama CI for standefnya ini. Nah, terus cara carinya tuh gimana? Dibedain lagi. Jadi kalau buat yang for B1 itu, beta 1 yang di persamaan kalian, itu beda antara kalau yang si standefnya itu diketahui atau yang standefnya itu nggak diketahui. Itu beda, guys. Nah, bedanya di mana? In nutshell, kalau misalnya standef buat cari CIB1, kalau standefnya diketahui, itu lo pakai yang Z alpha per 2. Ntar rumusnya detailnya abis ini ya. Pokoknya bedanya itu di sini. Jadi kalau misal for CI for B1, kalau standarnya diketahui itu dia kamu pakai yang Z alpha per 2. Tapi kalau misalnya for B1 si standarnya nggak diketahui, unknown, itu kamu pakai yang itu tabel T. Jadi nanti pakainya itu TDF yang mana ya? Dia tuh yang T alpha per 2 DF gitu. Dimana alfanya kan biasanya yang pakai 5% itu kan. Habis itu DF-nya nanti kalian tinggal lihat deh di data gitu. Terus gimana kalau misalnya kita cari CI buat standarnya itu sendiri, itu nanti kita pakai yang DF. Kalian ingat nggak sih yang DF N min K? Di mana N itu jumlah dari observation, terus K-nya itu yang jumlah dari variabelnya gitu. Jadi misal ini itu Y sama dengan B0 plus B1X plus B2X gitu. Nah, ini kan berarti kan variabelnya ada dua kan, X1, X2. Nah, berarti dia tuh K-nya tuh 2. Terus jumlah observasinya gimana? Ntar dia di data. Ntar bakal gue tunjukin. Gitu deh, jadi overall tuh model evaluation kita bakal nyari CI ya guys. Terus cara-caranya kayak gini. Jadi kalian bedain dulu apakah dia nyari yang B1 atau cari standar. Terus misal B1 tuh standarnya diketahui enggak. Kalau diketahui berarti pakai yang Z alpha per 2. Tapi kalau nggak diketahui berarti pakai yang ini. T. Kenapa ini sih? Ini T maksud gue. Iya, T. Itu deh, kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke yang model evaluation confidence interval for B1. Tapi kalau yang si standarnya itu diketahui. Gimana tuh caranya? Sebenarnya ini nggak susah guys. Ini tuh template aja gitu loh. Kan karena ini B1 yang diketahui, jadi itu kan kita pakainya peluang dari B1, terus ini standar error dari B1, ininya juga di tengah B1 gitu. Karena kita mau mengetahui B1-nya. Nah, bedanya itu apa? Bedanya kalau misal yang confidence interval for B1 yang diketahui, terus abis itu standarnya diketahui, kayak yang tadi udah gue jembreng seluas itu bedanya adalah kalau misalnya yang B1 standarnya diketahui itu kalian pakainya yang Z alpha per 2 gitu. Biasanya sih alfanya kalau di M itu yang 5% gitu biasanya. Nah, ini kalau misalnya dipendekin itu sebenarnya cuma gini doang. Jadi B1 plus min Z alpha per 2 standar errornya BI. Udah. Itu gitu doang sebenarnya. Tinggal dimasuk-masukin deh. Terus next. Nah, selanjutnya masih di confidence interval for B1. Tapi gimana kalau sih
standarnya nggak diketahui nih. Nah, buat cari CI for B1 kalau standarnya nggak diketahui sebenarnya sama aja. Karena kan kita di sini cari BI kan, BI. Maksudnya yang ya parameter betanya. Makanya di sini isinya tuh beta, 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 beta. Jadi kayak kalian nggak usah ngafalin-ngafalin banget karena sebenarnya ini template gitu. Nah, terus bedanya itu apa? Kalau yang tadi kan sebelumnya tuh kita pakai ini kan, kita pakai si Z alpha per 2 nih. Tapi kalau misal karena dia tuh standarnya diketahui. Tapi kalau standarnya tuh nggak diketahui, itu nanti kalian pakainya ini yang T alpha per 2 DF. Apa tuh T alpha per 2 DF? Jadi TDF itu kan kalau alfa per 2 kan jelas lah ya, biasanya alfanya itu berarti 5% gitu, dibagi 2, 2,5. Berarti ntar jadinya kayak T 0,25 gitu. Koma DF, dan DF itu apa? Jadi TDF itu N min K, di mana K-nya itu jumlah parameter dan N-nya itu jumlah observation. Maksudnya jumlah parameter tuh gimana? Jadi misal kayak ini, Y sama dengan B0 plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah errornya gitu kan. Nah, Kak, itu kan jumlah parameter, jadi kayak kalian hitung, yang ini kan satu 2 gitu kan, jadi kayak yang ditempelin sama X ini kan ada 2. Kalau ini kan nggak ditempelin, jadi ini tuh intercept, jadi nggak masuk ya. Nah, makanya kalau misalnya persamaannya kayak gini, itu berarti K-nya itu sama dengan 2. Terus habis itu jumlah jumlah observation-nya gimana? Kalian lihat yang di sini, bentar ya, aku geser dikit, 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 dikit. Nah, kalian lihat di sini nih, ini tuh di stata yang bagian pojok kanan atas tuh biasanya. Nah, kalian lihat di situ tuh ada kotakan yang ada informasi kayak gininya kan. Nah, ini tuh fungsinya apa? Ini tuh fungsinya buat menggambarkan modelnya secara keseluruhan. Terus kan kita mau cari ini kan N, di mana N itu number of observation gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh number of observation-nya berapa? 34 kan. Ya udah, berarti kalau di case ini TDF sama dengan N min K, di mana N itu number of observation yaitu 34 dikurangi K jumlah parameternya, aku kasih contoh di sini berarti kan 2. Berarti 32. Nah, ini kan ntar jadinya T 0,25,32. Kalian tinggal lihat deh di table T. Tuh. Itu aja sih palingan. Terus ini kan buat yang standarnya yang buat kalau kalian cari interval beta 1 tapi kayak standarnya diketahui gitu kan pakai aja rumus ini. Terus kalau di summarize tuh palingan cuma jadi gini doang. Jadi B1 plus min T lalalala gitu deh. Jadi misalnya ya, ini si kotakan ini nih, aku tandain ini kotakan ini, itu udah ditemuin. Misal ini itu nanti ini misal doang ya. Hasilnya itu 2. Ya udah ntar kalian tinggal ini doang, itu kan B1 plus min kan, makanya nanti kalian bagi jadi misal ini udah ditemuin kan hasilnya 2, ya udah berarti nanti B1 plus 2 sama B1 min 2 gitu, segampang itu. Udah deh, kita next ya kalau gitu. Nah, tadi kan kalau yang 2 tadi itu buat cari CI buat B1 ya, sorry, maksudnya BI kan, nih, BI. Nah, sekarang gimana kalau misalnya cari CI buat si standar? Bedanya tuh beda dikit doang sih guys sebenarnya. Karena ini kan standar jadinya itu kan ya udah ininya jadinya isinya standar-standar gitu. Tuh isinya tuh kayak gini. Kalau yang tadi nggak kayak yang tadi kan isinya itu kan si mana tuh si BI yang ini isinya standar. Gitu sama aja sebenarnya agak ribet dikit aja sih yang ini dibagi X alpha per 2 gitu-gitu. Nah, terus bedanya lagi kalau misalnya yang di standar itu, ntar kan kita pakai sampel variance yang itu kan, yang di sini kalian lihat DF. DF sama dengan N min K. Nah, ini itu apa sih namanya? Sama aja kayak tadi di mana N itu jumlah observasi. Terus habis itu K-nya itu jumlah variabel. Gitu, jumlah observasi seperti yang tadi bisa dilihat di sini, jumlah variabel dilihat di mana? Dilihat dari persamaan. Makanya aku rubah dikit ya dari yang tadi. Misal ini B0 plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah error gitu. Nah, berarti jumlah variabelnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Berarti in this case DF sama dengan N-nya itu 34, K-nya itu 3. Nih, 3.
gitu, sama dengan 31 deh, itu. Terus abis itu apa lagi ya? B0, B1, oh ya, ini jangan lupa ya guys, ini nggak usah dimasukin karena ini dia tuh intercept. Kenapa dia intercept? Karena dia nggak ditempelin sama X, jadi kayak dia sendirian ya, dia sendiri. Udah deh itu, so far buat si, model evaluation. Jadi intinya buat model evaluation tuh cuma dibagi 2, yang kayak antara lo nyari, CI buat BI atau CI buat si StanDev kan. Kalau misal CI buat BI itu ntar dibagi 2, antara si StanDev-nya diketahui atau StanDev-nya nggak diketahui. Kalau StanDev-nya diketahui berarti lo pakai yang, tabel Z karena ini Z alpha per 2, kalau StanDev-nya nggak diketahui berarti lo pakai yang table T, gitu. Terus kalau misalnya yang buat CI buat nyari si siapa namanya Standef, berarti ya udah berarti lo masukinnya dari varian sampel varian segitu pakainya XDF di mana DF itu n min k, n-nya itu number of observation yang bisa kalian lihat di pojok kanan atas tata. Bentar, pulpen gue hilang. Nah, kalian bisa lihat di pojok kanan atas tata, terus habis itu nanti kayaknya jumlah variabel. Jangan lupa variabelnya itu yang ditempelin variabel itu si X ya, jadi interceptnya nggak masuk. Gitu. Sekarang kita next ke si hypothesis testing. Bentar, apa aja ya yang harus dibahas? Oke, intinya guys, di hypothesis testing itu kalian cuma eh pertama bikin asumsi dulu kan. H0 sama HA. Seperti di statek kemarin, bedanya adalah kalau two tails dia pakainya sama dengan, kalau left tails berarti dia kalian konstruk H0-nya dulu. Ya, berarti kalau misal left tail itu dia dari H0-nya itu lebih dari sama dengan. Terus kalau yang right tail berarti kan kurang dari sama dengan kan. Terus HA itu kayak em, apa ya? Kebalikannya dari H0. Jadi kalau misalnya H0 lebih dari sama dengan berarti H-nya kurang dari. Terus kalau misalnya em, H0-nya kurang dari sama dengan berarti hanya lebih dari, as simple as that. Tuh, terus ntar kan sama kayak uji-uji pada biasanya. Kita itu sebenarnya ada beberapa uji sih, tapi di sini aku cantumnya tested sama take rate. Jadi kita ada beberapa uji. Pertama itu uji T. Nah, uji T itu kayak yang kalian lihat di sini, kita tuh ada tested sama take rate kan. Nah, ntar kan ujung-ujungnya kalau misal hipotesis itu kayak dia itu reject H0 atau do not reject kan ujung-ujungnya. Nah, kalau reject H0 itu hasilnya signifikan, kalau do not reject itu berarti tidak signifikan. Jadi nanti kalian itu ujung-ujungnya ngebandingin nih antara testat sama take rate-nya. Jadi kalau misalnya testat lebih dari take rate, ya udah berarti dia itu reject H0 alias hasilnya signifikan. Terus habis itu kedua tuh uji F. Itu ntar aku ajarin di stat, tapi kayak ini overallnya dulu. Terus kalau misal uji F itu ntar kita ada F stat sama F crit. Nah, ntar tuh bakal gimana? Sama aja sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya F statnya lebih dari F crit, itu dia bakal reject H0 alias signifikan. Satu lagi guys, pendekatan p-value. Jadi kalau misalnya p-value-nya itu kurang dari alpha, atau biasanya kita pakai alfanya kan 0,5 ya, itu berarti kita reject H0 alias signifikan. Itu doang. Terus selanjutnya nih, ini kenapa nih ada tisa sama tigriknya itu diurai-urai sendiri? Karena kadang itu jadi ada dua jenis soal guys. Satunya itu yang emang udah disajikan di stata, terus kayak antara lo tinggal ngebagi doang atau justru malah lo tinggal lihat doang. Atau angkanya itu kayak lo tuh harus ngitung lagi kayak gini. Nah kalau misal nanti kayak lo harus ngitung lagi, makanya gue kasih rumus nih. Kalau lo amit-amit harus ngitung testatnya berapa, tigriknya berapa, testat tuh berasal dari ini ya. Terus habis itu take rate berasal dari ini gitu. Terus kalian tinggal ngebandingin deh gedean testat apa take rate. Kalau testatnya yang lebih gede dari take rate berarti reject, reject aja H0-nya alias berarti signifikan. Gitu. Udah sih ini permulaannya, kita next dulu ya. Nah, ini nih kayak gini. Jadi kita dapat menyimpulkan untuk reject H0, mana pulpen gue hilang lagi.
Nah, jadi kita dapat menyimpulkan untuk reject H0 jika kalau ini kita bagi 2 case ya. Pertama, kalau two tails. Kalau two tails itu berarti kalau misalnya T statnya sama dengan ini entar kalian hitunglah ada nanti berapa B1, berapa D0, berapa SE standar error dari BI-nya itu ada. Jadi kayak kan T stat tuh rumusnya ini kan. Nah, kalian bisa reject H0 kalau misalnya T stat alias ini itu lebih besar dari T crit. Jadi T alpha per 2 itu T crit gitu. Itu kalau di two tail. Terus kalau misal di left tail atau right tail gimana? Ya udah, berarti kalau misal testatnya itu kan ini tuh rumus testat. Jadi ini kalian masukin aja tuh BI min DO per standar error BI itu kalian masukin terus kalian mutlak, jangan lupa ya di mutlak. Kalau misal testatnya yang udah kalian hitung ini lebih gede dari T T crit itu berarti ya udah reject aja H0-nya. Nah, terus bedanya lagi nih, ini kan sebenarnya sama-sama T crit ya guys. Jadi kayak T crit itu kalau Tesla carinya jelas lah ya kayak gini nih rumusnya. Nah, kalau take rate itu tergantung lo jangan itu deh di sini aja. Nah, take rate itu tergantung lo tuh tells atau lo uh, left or right tells gitu. Nah, kalau misal lo two tells itu berarti take rate lo itu sama dengan T alpha per 2. Karena kan two tells, jadi kayak lo tuh mulut lo tuh ada dua gitu loh, kayak lo tuh lihatnya dari sini sama sini, mulut lo ada dua, makanya T alpha per dua harus dibagi dua. Tapi kalau lo left tail or right tail kan berarti mulut lo cuma satu doang gitu kan. Itu makanya kalau left or right itu take rate itu cuma T alpha. Gitu doang guys. Terus itu tuh kan cara ribetnya ya. Aduh sebenarnya gue nggak suka cara ribet, tapi kayak gue harus menyampaikan ini biar kalian ngerti gitu. Tapi cara gampangnya nih, rule of thumb itu ada di 2T formula. Jadi, jika confidence level di set itu pada 95%, berarti kan kalau confidence level 95% berarti alfanya 5% ya, gitu. Nah, persamaan regresi itu kalau misalnya DF-nya lebih dari 20, ini kayak ini hampir jadi kalau di UTS tuh kayak hampir semua enggak sih, hampir soal-soal UTS yang gue lihat, maksudnya soal UTS MT yang gue lihat tuh DF-nya itu lebih dari 20. Jadi kayak ya udah ini anggap aja kayak gini lah. Sama D0-nya ini kayak abaikan aja. Itu maka jika 0 jika testatnya bernilai lebih dari 2. Jadi ntar kalau misalnya kalian testatnya udah ketemu lebih dari 2, berarti kalian ya udah langsung aja testatnya lebih 2, berarti dia um, apa namanya bisa reject H0 atau hasilnya signifikan. Gitu cara gampangnya. Terus kita next ya ke bahas apa nih gue habis ini. Oke. Nah, tadi kan itu cara buat kalau misal kalian ngitung dari awal nih. Nah, terus gimana sih bentukannya kalau di emmet? Nah, bentukannya kayak gini, guys. Bentukannya kayak gini. Tah, tah. Kalau ini kita hitungin satu-satu yang kita perlukan buat hypothesis testing dulu ya. Nah, kalau ini kan number of observation kan. Ini sebenarnya dibutuhin kalau kalian tuh kayak ada yang DF gitu karena biasanya DF kan N min K. Nah, N kan jumlah observation. Ini kalian ambil dari sini. Kayaknya dari mana? Jumlah variabel. Tapi itu kalau dibutuhin aja. Kalau nggak dibutuhin ya udah abaikan. Kita tuh hidup harus efisien, guys. Jadi kayak kalau yang nggak dibutuhin udah buang aja. Haha. Terus habis itu selanjutnya nih testat. Jadi kalau misal kalian disajikan kanvas seperti ini nih, kalian tuh harus lihat nih testat. Ini kan kayak nggak ada apa ya? Testatnya kayak cari dari mana gitu kan. Nah, ini kalau misalnya ini kan buat model keseluruhan tuh kalau yang sebelah sini. Nah, kalau yang di situ kayak variabelnya masing-masing dengan ini intercept, ini tuh intercept, terus abis itu ini yang buat X1, ini yang buat X2 gitu. Nah, terus gimana sih cara cari testat? Testat itu kalau misal kalian kalian lihat di stata, itu rumusnya koefisien dibagi standar error. Nih kalian lihat di sini ada koefisien, di sini ada standar error. Nah, di situ. Jadi misal di sini ya, kita kayak di learn saving. Itu kalian mau cari testatnya. Ya udah berarti testatnya kan koefisien dibagi standar error kan. Koefisiennya berapa? 0,633299. Terus standar errornya berapa? 0,317388 gitu kan. Nah, gue nggak tahu tuh ini berapa. Tapi kalian hitung aja kalau misal nanti dia itu lebih dari 2, kalian langsung kayak oh ya udah berarti dia signifikan gitu. Terus habis itu kalau enggak ya ya gitu deh.
Pokoknya gitu ya kalau misal kalau mau cari dari tes statnya aja. Walaupun ada cara yang lebih gampang, ntar gue ajarin di akhir gitu, cara baca stata yang paling gampang, efisien, dan selesai kurang dari 5 menit di akhir. Gitu juga dengan yang lainnya gitu ya. Ini gue belum belum bilang signifikan atau enggak ya. Gue cuma ngajarin cara ngitung tes stat kalau lihat dari screenshotan stata. That's all. Gitu guys. Jadi caranya. Kalau konsis ini nggak usah dihitung ya karena dia intercept. Udah sih gitu doang paling. Terus apa lagi ya? Kita next dulu deh ke berikutnya. Oke. Nah, ini itu sebenarnya cuma mau ngejelasin sih tentang ini yang tadi gue screenshotin sama aja. Kalau misal ada alternating hypothesis itu H0-nya, model secara keseluruhan itu tidak signifikan. Mempengaruhi, tadi kan kayak lo di sini bisa langsung bilang signifikan apa enggak kan. Jadi kayak lo bisa pakai hipotesis yang ini, yang H0-nya tuh model secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi. Terus habis itu kalau yang HA kan berarti kan reject H0 kan. Kalau reject H0 berarti dia model secara keseluruhan signifikan gitu. Makanya ini kan H0. Makanya biasanya tuh kalau kita signifikan, wait, mana hapus. Makanya biasanya kalau kita tuh signifikan, itu kita reject H0. Kenapa reject H0? Ini tuh kayak udah template semesta ya guys. Template semesta. Jadi hafalin aja. Makanya kalau H0-nya itu model secara keseluruhan tuh tidak signifikan. Terus kalau HA-nya itu signifikan. Makanya kalau kita reject H0 kan kita menolak H0-nya ini kan. Jadi ya udah kita terima HA. Terima HA berarti apa? Kita mengakui kalau modelnya secara keseluruhan signifikan. Gitu. Gampang kan? Gampang. Oke, kita next dulu ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke ANOVA. ANOVA tuh apa? Kalian review aja di Statlan tuh ANOVA tuh apa ya. Tapi di sini gue bakal ngejelasin nih ANOVA kalau misal lo mau buat bentar ya. Oke, kalau misal lo tuh mau ngebuat regresi buat emet ya. Kenapa sih ingatan gue jangka pendek banget? Oke, jadi itu kalau rumus ANOVA itu secara umum guys, itu di kotak ini yang gue kotakin. Kenapa gue menyantumkan ini? Karena gue juga mau ngasih tahu kalau di emet itu cara baca ANOVA-nya itu yang kotak yang ini. Kan kalian tahu kan kayak kalau di emet tuh nih. Nih, nah ini nih kotak yang sebelah sini itu buat analisis ANOVA-nya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi kotak ANOVA itu overall terdiri dari sebenarnya namanya bukan IS, ya si ISS. Ini tuh kayak ini tuh dari regressionnya. Terus habis itu ini dari residualnya. Makanya ini kan namanya ISS terus R ini itu estimated. For estimated. Terus habis itu ini kenapa R itu for residual. Terus estimated kalau ditambahin residual ini itu namanya total. Jadi gitu guys, asal usulnya. Jadi intinya tuh gini, pas lo ngeregresiin persamaan-persamaan lo yang rumit dan bikin pusing dan bikin masalah hidup lo bertambah itu tuh bakal masuk ke yang itu regression. Karena regression kan sebenarnya nama lainnya kan estimate kan. Nah, makanya ini tuh gitu. Nah, terus kan pasti kayak nggak nggak semua dari regresian lo itu signifikan dong. Berarti ada residualnya gitu kan. Nah, residualnya itu masuk ke sini. Makanya dia namanya residual kan. R stands for residual gitu. Terus abis itu makanya nanti kan semua di total. Jadi yang dari kita regresi ini tuh, yang dari estimated ditambahin sama yang sisanya alias residual itu sama dengan total gitu. Nah, total makanya ini T T itu stands for total. Gitu, guys. Terus apa lagi ya? Nah, ini makanya rumusnya tuh kayak gini, tapi ntar gue jelasin dikit ya kenapa rumusnya kayak gini. Jadi, kalian itu recall di rumus yang persamaan awal banget. Yang Y sama dengan Y1 cap, habis itu ditambahin sama errornya. Oh ya, bedanya persamaan biasa sama persamaan regresi yang udah pakai estimate kan kalau persamaan biasa ya udah kan persamaan biasa aja. Itu kalian tuh boleh yang ya sama dengan Y1 gitu tuh nggak apa-apa karena masih persamaan biasa. Tapi once kalian masuk ke regresi, kan sama aja kalian tuh mau estimate kan. Makanya itu harus ada error termnya. Jadi ini harus sama dengan YI
plus UI gitu, karena kita tuh harus ada error time. Kenapa harus ada error time? Kalian bisa review di pertemuan-pertemuan lalu yang 7 asumsi OLS. Jadi intinya itu kalau persamaan regresi selain error, ini misal ada mana ya? Misal ada Y sama dengan B0 plus B1 X plus B2 X plus lalala plus error term, itu diasumsikan semua semua persamaan kayak semua variabel selain error term itu apa ya, udah bisa dijelasin gitu loh. Nah, error term itu cuma nge-carry sisa-sisa dari yang variabel temen-temennya ini nggak bisa jelasin, itu semua di-carry error term gitu. Makanya kalau misal kita regresi itu kita harus ngasih error term. Makanya kalau kalian udah nemu persamaan ada U-nya atau ada yang E-nya, ini E kan tanda error ya, itu berarti dia tuh udah disebut sebagai persamaan regresi gitu. Oke, kita balik lagi ya. Ini persamaan awal banget nih. Y sama dengan Y cap plus U plus error. Terus habis itu kayak kalau kita lebih perpanjangin lagi kan berarti ini bisa jadi YI sama dengan sigma dari YI kuadrat ditambah sama sorry bukan sama dengan anjir ditambah sigma dari sigmanya jelek ya bentar ya gue hapus dulu oke. Ditambah sama sigmanya dari UI dikuadratin juga kan. Terus abis itu ditambah sama sigmanya dikaliin. DI sama UI sama dengan 0. Oke. Ini kenapa di kuadrat kayak gini? Kalau kalian ituin berarti ingat nggak sih yang A kuadrat? Nggak. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB yang itulah. Pokoknya ya nggak penting. Pokoknya intinya ini gue cuma mau nunjukin kalau nanti kan hasil akhirnya itu bakal jadi kayak gini ya. YI kuadrat itu sama dengan hmm, ini enggak, Y kuadrat itu sama dengan B2 cap, terus abis itu ini dikuadratin, ditambahin sama XI kuadrat, ditambahin sama sigma UI eh, dikuadratin juga kan. Tenang aja guys, ini tuh nggak bakal keluar yang persamaan math ini, tapi gue cuma mau nunjukin kalau si Y ini dia itu totalnya. Nih, total regresan ini TSS. Nah, terus yang si dari B1 ini sorry. Ini tuh bukan ditambah, ini tuh dikali. I'm sorry. Oke. Nah, terus habis itu yang ini si B sama X ini itu nanti dia bakal jadi SSS, ESS tuh yang di atas dari dia tuh yang due to regressionnya. Jadi yang kita regresiin. Alias itu ada nama lainnya. Nama lainnya itu RSS. Alias residual eh bukan bukan sorry duh nama lainnya itu si bentar siapa ya nama lainnya itu yang itu nama lainnya SSR ya sorry gue pikun dikit yang ini nama lainnya itu SSR terus yang error ini itu bakal jadi yang due to residual karena kan ya dia sisaan doang kan yang tidak jadi error term kan sebenarnya sense-nya adalah cuma menampung apa yang variabel-variabel lain tuh itu nggak bisa tampung gitu makanya itu ntar bakal jadi RSS atau ada nama lainnya guys, nama lainnya itu SSE. E itu stands for error. Gitu. Jadi residual or error. Gitu deh. Terus habis itu ini cara gampangnya ya yang udah di ini bawah. Apabila ESS atau variasi yang berasal dari regresi, jadi kayak kalau misalnya si ESS-nya ini nih significantly greater ketimbang RSS, itu maka kita tuh bisa merejika nol dan menyatakan bahwa modelnya signifikan. Jadi dia mau bilang, ntar kayak kalau misalnya ESS-nya itu lebih dari RSS, itu berarti dia apa? Dia reject H0. Contohnya apa? Makanya gue bawain screenshotan kan di sini. Nah, kalian lihat nih. Kalau ini ESS-nya berapa? 21. Gue tulis dulu ya. ESS sama dengan 21, sekian. Terus RSS-nya berapa? 120 kan? 120, sekian. Nah, ini kan berarti ESS kurang dari RSS kan? Nah, berarti dia tuh nggak memenuhi ini dong. Berarti dia kalau yang ini do not reject H0. Tapi kalau misalnya yang bawah ini kan kalau misalnya syaratnya pokoknya kalau RSS itu lebih dari RSS berarti dia reject H0 gitu ya guys. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini. As simple as that. Gitu.
Oke, terus sekarang kita masuk ke goodness of it. Nah, apa tuh goodness of it? Jadi tuh dia kayak apa ya? Hmm, dia itu kayak ngegambarin gitu tentang tadi tadi kan kita udah belajar tentang SSR sama SST itu kan. Nih, yang ini SSR sama SST yang tadi kita pelajarin. Di mana R itu for residual nih, ini tuh SS, ini tuh SST, terus abis itu yang di sini tuh SSR, R for regression, terus abis ini SSE, error, gitu kan. Nah, jadi guys, intinya tuh gini, kita ada persamaan nih, ini tuh grafik SRF kan yang ini sebenarnya. Dia cuma nunjukin, oh ya udah garis lurus. Terus seharusnya adalah pertama, itu ada explained variable, ada yang unexplained variable. Jadi kan kalau misal persamaan regresi itu, pasti dia tuh ada ini kan, yang Y sama dengan B0 plus B1X ditambah B2X ditambah error term itu kan si ininya nih, itu masuk dalam explained variable yang jelas-jelas gitu loh. Jadi itu yang X1, X2 itu explained variable. Terus ada lagi yang unexplained by the way, sorry, interceptnya harusnya nggak masuk ya. Unexplained variable yaitu error termnya atau U gitu kan. Nah, makanya di sini dijelasin. Jadi tuh kalau misal digambarin di grafik jadinya kayak gini. Jadi yang explain variable ini kan dia ya. Explain variabelnya itu yang di atas, yang di bawah nih. Jadi segini sampai segini itu explain variable alias itu yang X-nya. Nah, sisanya itu error termnya itu dia disebut unexplained variable tuh yang segini kan. Nah, kalau kalian ambil yang dari bawah sampai atas itu nanti jadinya total variation atau SST atau yang di sini. Gitu guys intinya. Nah, ini tuh ini sebenarnya tuh cuma asal-usul dari definisi R square kan. Jadi nanti setelah proses matematika yang panjang ini dan gue juga nggak peduli, tapi yang gue pedulin adalah ini rumus dari R square-nya itu kayak gini. Jadi kalau kalian mau ngapalin tuh ininya aja ya. Terus definisinya sendiri tuh apa sih kalau R square itu? Jadi R square itu kayak seberapa besar variasi variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independennya gitu. Kayak apa ya? Apakah si variabel S-nya itu kayak udah bisa menjelaskan variabel Y-nya dengan baik gitu loh. Jadi kayak apa iya variabel-variabel si X lo tuh beneran bisa menjelaskan variabel Y-nya dengan baik. Kalau bisa kan berarti nanti modelnya signifikan. Tapi kalau enggak, ya udah lu kayak asbun aja nggak sih? Gitu guys intinya. Nah, nih gue state ulang lagi definisi R square. Jadi definisi R square itu seberapa besar sih variabel-variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independennya. Alias sebenarnya orang-orang biasa nyebut gini sih kayak eh, seberapa bagus dan seberapa bisa sih variabel X-nya itu menjelaskan variabel Y-nya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ini tuh sebenarnya namanya tuh rescaling. Kalau gue nggak tahu ya sekarang itu di silabus Simputer gimana, tapi dulu gue nyebutnya tuh rescaling. Jadi di sini bakal ngebahas gimana sih kalau regresi tanpa intercept, bisa nggak sih? Nah, sekarang kita bahas dulu ya apa itu intercept. Kalau kalian ingat tuh yang persamaan kan selalu pasti biasanya gini kan. B0 ditambah B1, X1 ditambah lalalala ditambah error. Di mana yang ini itu parameter, yang ini itu variabel, yang ini itu error term. Nah, yang ini nih, dia yang berdiri sendiri dan tidak ditempelin itu namanya apa? Namanya intercept. Udah tuh sampai situ. Nah, biasanya kan kita regresi kayak selalu ada interceptnya kan, guys. Tapi gimana kalau regresinya tuh nggak ada intercept? Bisa apa nggak sih? Sebenarnya jawabannya tuh bisa, tapi dengan em, beberapa syarat. Jadi pertanyaan bisa nggak sih? Bisa. Tapi ada syaratnya. Oke, jadi merdeka tapi merdeka bersyarat gitu loh. Syarat yang pertama adalah jika intercept itu tidak signifikan. Jadinya secara empiris itu ya kita bisa aja gitu dapat regresi tanpa intercept. Jadi kayak jika intercept tidak signifikan.
Nah, kalau interceptnya nggak signifikan kan bisa aja kan, ya udah kalau interceptnya nggak signifikan, kita lanjut aja regresi tambah intercept. Nah, gimana kita tahu interceptnya signifikan apa enggak dengan baca dari statanya. Ntar di akhir bakal gue ajarin. Terus habis itu yang kedua, kalau misalnya pun ada intercept, tapi aslinya tuh kayak aslinya tuh nggak ada intercept tuh nggak apa-apa gitu loh. Kayak datanya aslinya tuh nggak ada intercept, tapi kayak dipaksa ada. Jika aslinya nggak ada intercept, tapi dipaksa ada gitu. Jadi sebenarnya bisa asal memenuhi dua syarat ini. Terus tapi ntar konsekuensinya apa sih kalau misalnya regresi tanpa intercept? Intercept. Nah, jelek, nggak mau hapus dulu. Eh, jelek, jelek, jelek. Kalau misal regresi tanpa intercept, intercept. Nah, ntar tuh jadinya si error termnya tuh nggak harus nol. Jadi kayak si ininya nih error termnya tidak harus nol. Tidak harus nol. Terus habis itu yang kedua, eh, ntar R square-nya itu bisa negatif untuk beberapa kasus. Nah, emang kenapa sih kalau kalau R square-nya negatif? Tadi udah dijelasin kan kalau misal si R square itu fungsinya buat biar kita tahu seberapa seberapa baik berapa persen sih si variabel X-nya itu bisa menjelaskan variabel Y-nya. Nah, kalau R square-nya aja negatif, berarti kan ya secara awam berarti model lu kelewat jelek dong sampai lo senegatif itu. Gitu sih. Udah deh, kita lanjut nggak ya? Hmm, bentar. Oh iya, ada lagi nih kalau misalnya rescaling yang menurut gue penting buat kalian tahu karena gue tuh pernah lihat ini di soal UTS tahun berapa gitu, gue lupa, tapi kayak pernah gitu lah. Implikasinya eh rescaling implikasi. Nah, yang pertama itu kalau misal ada perubahan pada dependent variable. Ih, perasaan udah gue cas bentar guys. Emang ini belum gue cas. Ternyata dari tadi tab gue nggak nancep casannya. Haha. Ya udah deh. Oke. Jadi pertama itu pulpen gue hilang. Nah, pertama itu kalau ada perubahan pada pada apa tuh namanya? Pada dependent variable. Dependent dependent variable ingat apa? Dependent variable adalah si Y. Iya benar si Y karena dia dipengaruhi gitu. Nah, ntar yang berubah tuh apanya? Yang berubah itu nanti bakal jadi yang B1 ini dan B1 baru dan si B2-nya itu bakal terpengaruh. Soalnya kan ntar kayak lo ditanya gitu kan, jadi yang terpengaruh apa kalau ini berubah? Nah, jadi yang terpengaruh ini. Terus habis itu tuh apalagi standar error guys. Jadi standar R selain B1-nya, berarti standar errornya juga terpengaruh dong. Jadi kayak standar error dari B1 dan B2 dan B2 itu juga terpengaruh. Gitu. Terus itu aja sih. Satu lagi nih, kalau misal ada perubahan dari independent variabelnya. Yang atas kan dependent, kalau yang bawah tuh independent. Kalau ada perubahan dari independent variabel. Gimana tuh yang berubah apa? Nah, kalau yang berubah itu independent variabel, itu si BI sama SEB1 tuh nggak terpengaruh. Jadi kayak yang ini nih B1 dan SE.
B1 ini itu nggak terpengaruh. Nah, yang terpengaruh itu yang B2-nya. B2 dan SE B2 terpengaruh. Itu dilihat aja tapi kayak ini as if ini kan independent variable kan. Ini independent variabelnya tuh yang mana dulu gitu loh. Jadi kalau misal si si X2-nya berarti kan ini pengaruhnya ke B2-nya gitu kan. Tapi nanti B1-nya nggak pengaruh. Gitu aja sih guys. Ini dihafalin terus habis itu apalagi ya? Oh, persamaan. Kalau misal yang double sama semi-log regression. Jadi kan persamaan tuh ada 3 kan. Em, itu kan ada 3 nih. Yang pertama itu log-log. Habis itu yang kedua itu loglin alias log linear. Terus habis itu yang ketiga itu linear log. Nah, cara lihatnya gimana sih log sama misal kayak log-log gitu. Kalau misal log itu kayak yang ada len-lenannya. Kalau linear itu yang tidak ada. Nih, misal ya, dicontohin. Ini persamaan yang log-log. Itu contohnya kayak gini. Len len yi sama dengan alfa ditambah beta len X1 terus abis itu plus U1 gitu. Nah, ini kan len, terus di sini juga len gitu kan, makanya dia tuh log-log. Terus yang ini loglin. Kalau loglin berarti lennya itu yang di bagian sini doang, yang di bagian dianya, tapi S-nya linear. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini nih. Mana sih? Misal tuh len Y1 kan lognya di Y-nya kan. Sama dengan nasi di bagian XX-nya nih, XX-annya itu dia linear aja. Ya udah berarti sama dengan plus BX1 abis itu ditambah errornya kan nggak ada lennya kan kalau linear. Terus gimana kalau misalnya linear kalau misalnya linlog itu. Nah, kalau linlog itu nanti berarti yang Y di bagian Y itu linear. Jadi ini ya udah kalian tulis aja Y1. Nah, sama dengan lognya tuh di bagian X-X-annya. Jadi nanti di sini X-X-annya bakal jadi alpha plus beta ln X1 ditambah satu gitu ya guys bedanya. Nah, kenapa sih kita harus ngebedain persamaan tiga ini? Karena nanti pas kalian interpretasi itu kayak bakal agak beda dikit doang sih bedanya. Jadi kalau misalnya persamaan linglog itu, ntar tuh kayak jadinya interpretasinya tuh gini. Em, jika x naik, jika x naik 1%, karena kan dia itu kan dari log gitu, maka ia akan naik akan naik sebesar sebesar apa tuh? Sebesar B sebesar BI persen gitu. Jadi kayak sama-sama pakai persen kan. Jangan lupa tulis ceteris paribus cetpar. Karena kalau kalian nggak tulis cetpar, kalian bakal either disalahin atau dikurangin poinnya. Jadi jangan lupa banget tulis cetpar ya. Terus habis itu yang locklin itu gimana sih interpretasinya? Nah, interpretasinya itu jika X naik 1 unit, nah, kenapa yu- eh, kenapa si X-nya bisa unit karena yang dari X-nya kan linear ya, makanya dia unit. Tapi nanti Y-nya itu pakai persen. Jadi jika X naik 1 unit, maka Y akan naik sebesar si B1-nya itu harus dikaliin sama 100% gitu. Ceteris paribus. Kenapa kayak gini? Karena kan X-nya kan linear, jadi kayak dia nggak butuh persenan. Tapi Y-nya kan log, jadi Y-nya kan butuh persenan. Makanya jika X naik 1 unit, Y-nya naik sebesar B1 kaliin 100. Karena di bagian Y-nya dia log. Gitu. Terus gimana nih kalau misalnya yang ketiga? Kan dia si X-nya kan log ya, makanya dia pasti X itu pakai persen. Makanya jika X naik jika X naik 1%, maka dia naik sebesar
Nah, bedanya lagi kalau misalnya Linlock itu naik itu sebesar, jadi B1-nya tuh harus kalian bagi sama 100 dulu gitu, 100 unit chatpar. Gitu ya guys kalau buat interpelasinya. Jadi kayak kalian lihat dulu apakah itu bersamaan Locklock, Locklin atau Linlock. Karena interpretasi itu kayak pasti banget, sepasti-pastinya bakal ditanyain gitu. Jadi identify dulu ya, jangan lupa. Gitu. Gue clear ya. Selanjutnya, selanjutnya ada apa ya? Oke. Oh, selanjutnya kita bahas tentang multi-collinearity. Ini tuh salah satu penyimpangan yang bakal keluar gitu. Bentar ya. Hmm, oke. Jadi, kalian udah gue tulisin tuh di atas yang apa asumsi OLS ketujuh tuh. Nah, wait. Itu kan asumsi OLS ketujuh nih, covarian between X1, X2, dan X lainnya kan nol. Alias tuh ini tuh no perfect multicollinearity. Alias dia tuh mau bilang kalau nggak boleh ada hubungan loh antara X1, X2, dan X lainnya. Jadi sebentar ya, gue gambarin. Hah, Mame. Jadi tuh misal itu ya, di sini tuh kayak ada persamaan. Dia sama dengan B0 plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Kok B gue kayak kuyang gitu ya, kayak jelek banget. B4 X4 ditambahin sama error. Nah, ini kan ada X1, X2, X3, X4. Di antara X ini itu tuh nggak boleh ada hubungannya guys gitu. Karena kalau nanti ada hubungannya, itu nama penyakitnya adalah penyakit. Nah, penyakitnya adalah multikolinear gitu. Nah, kenapa emang kalau penyakit ntar data kita jadi tidak blue. Tidak blue. Jadi data kita ntar jadinya tuh kayak bias, terus abis itu pokoknya data kita nggak blue gitu deh. Karena terserang penyakit multicolinearity gitu. Nah, sekarang by definition dulu ya secara sederhana, apa sih itu multicolinearity? Multicolinearity itu tuh kayak hmm, adanya ini kan penyakit ya. Jadi ini tuh penyakit karena aslinya kan nggak boleh ada hubungan antara X1 dengan X lainnya kan. Tapi kalau multicolinear itu kayak ada hubungan kuat antar X1 dengan X lainnya. Nah, itu tuh bakal jadi bias. Kenapa? Ya ini gue kasih contoh ya. Misalnya itu kalian mau ngitung harga rumah. Terus habis itu misal X1-nya itu ruang tidur. Ruang tidur, kamar tidur. Terus habis itu ruang duanya itu taman. Di rumah kan ada ya orang yang punya taman. Habis itu yang ketiga itu garasi. Yang keempat apa sih orang biasanya tuh di jalan, jalan gede apa jalan enggak gitu. Apa atau jalan kecil. Nah, kalau dilihat sekilas itu kan kayak ini kan persamaan normal-normal aja ya. Tapi ini bakal jadi multicol. Misal ternyata oh ada multicol di taman sama garasi. Kenapa ada multicol di taman sama garasi? Ternyata setelah diselidiki di rumah orang tersebut itu, misal ini garasinya ya, ini garasi. Nah, ini tuh jadi sorry bukan. Ini anggap aja ini taman, ini taman. Nah, semuanya taman, tapi ternyata garasinya itu di sebagian taman. Jadi kayak tamannya itu juga buat taman, tapi sebagiannya juga buat parkir. Jadi kan sebenarnya sorry, garasi adalah bagian dari taman kan. Nah, itu tuh nggak boleh guys. Jadi nanti kalau misal kayak gini, itu bakal menyebabkan multikolinearitas alias penyakit. Nanti data kita jadi apa? Jadi tidak belum kayak gitu secara itu by definition secara gampang ya tapi kayak minimal kalian ngerti lah multicol itu apa. Nah terus gimana sih cara nentuin kita multicol atau enggak? Caranya adalah itu kita tes namanya itu correlation test. Kalau kalian ingat kayaknya pernah belajar di Statland deh yang ini nih yang min satu RXY alias hubungan antara XY-nya sama satu gitu. Kalau sebenarnya standarnya beda-beda sih, tapi dulu pas aku garap tugas proyek itu multicolnya
nggak boleh lebih dari 0,5. Kalau lebih dari 0,5 ya udah berarti hapus salah satu. Pokoknya caranya adalah correlation test. Terus habis itu gue mau mulai dari kenapa sih bisa terjadi multi-call. Nah, pertama tuh kita dari method datanya dulu ya. Nah, kalian kan ngumpulin data, method of data collection. Nah, kalian ngumpulin data kan kayak bisa lewat beberapa waktu gitu kan, time-nya berapa, habis itu kayak sampel sampel type-nya berapa. Nah, bisa aja kalian ada error di bagian sini gitu. Terus habis itu yang kedua, itu constraint apa namanya? Batasan dalam model. Kayak tadi gue bilang ternyata itu garasi adalah bagian dari taman. Padahal kan nggak boleh ya itu dibuat dua persamaan beda gitu. Terus abis itu apa ya? Hmm, oh sama lagi misalnya Y-nya itu GDP. Y-nya itu GDP. Terus habis itu X-nya itu consumption. Nah, padahal itu GDP sama consumption kan saling pengaruhi ya. Kayak I mean, kalau misalnya consumption-nya gede, GDP-nya juga makin gede. Nah, itu ntar bakal terjadi multiple. Jadi kayak tidak boleh guys gitu. Terus habis itu ini permulaannya udah. Terus habis itu apa lagi ya? Hmm, oh ya, kenapa sih multi call itu bikin bias? Karena kalau misal dat ini apa ya? Mungkin bisa ditanyain sih. Kayak kenapa sih multi call tuh bikin bias? Jadi kenapa multi call bikin bias? Multi call bikin bias. Karena kalau kita itu multi call, jadi tuh kalau misal kita multi call pertama kita berangkat dari multi call dulu ya. Bentar. Gimana caranya biar tulisan gue bagus? Nah, kalau misalnya kita multi call, itu nanti varian sama kovariannya itu jadi tinggi. Itu jadi tinggi. Emang kenapa kalau varian sama kovariannya jadi tinggi? Soalnya kan saling berhubungan gitu kan jadinya. Jadinya varian sama kovarian jadi tinggi. Terus emang kenapa? Emangnya masalah gitu. Nah, masalahnya ntar standar errornya itu jadi tinggi gitu. Terus emang kenapa kalau standar errornya jadi tinggi? Nanti ngaruhnya tuh ke tes statistik. Itu jadi turun. Alias bias kan datanya. Kalian ingat nggak tadi pas kita mau cek apakah dia signifikan atau enggak? Itu kan pakai tes statistik kan. Bahkan kita lihat tuh kalau misalnya ngelebihin dua itu berarti dia signifikan. Coba kalau misalnya tes statistiknya lebih kecil, kurang dari dua, berarti kan ntar persamaan lu nggak signifikan mulu. Gitu guys. Nah kalau tes statistiknya bias kan nanti jadinya itu kayak apa ya namanya? Nggak gitu lah. Nggak signifikan. Makanya nanti multi-call itu bikin masalah karena kayak gitu guys asal usulnya. Terus efek sampingnya lagi apa? Efeknya sampingnya lagi nanti dia itu tidak blue gitu. Terus selanjutnya apa? Ntar jadinya R square-nya itu tinggi. Sebenarnya bagus sih R square tinggi karena kalau R square tinggi ini kan berarti variabel X-nya bisa dengan baik menjelaskan Y kan. Tapi masalahnya walaupun R square-nya tinggi, itu dia tetap karena tes statistiknya tuh bias, berarti tetap tidak signifikan. Jadi percuma gitu. Gitu sih. Terus habis itu cara cara deteksi multicall gimana? Cara deteksinya. Cara deteksi. Ini sebenarnya kalian nggak perlu tahu yang oh cara detailnya gimana, enggak sih. Tapi kayak soalnya aku pernah ditanya doang gitu. Jadi gimana cara deteksinya? Tapi kayak aku cuma suruh jelasin in a nutshell doang gitu loh. Kayak sebutin dan jelasin. Jadi nggak perlu kayak ditulis match-nya gimana. Pertama tuh screening awal, screening awal. Kalian tuh lihat dulu tuh kayak eh, apakah R-nya tuh high. Jadi apakah R score-nya tuh high. Tapi walaupun R square-nya high itu kayak eh, T value-nya
malah nggak signifikan alias terlalu kecil. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua itu kalian pakai yang tadi tuh correlation test. Jadi nanti kayak kelihatan apakah dia tuh correlation-nya tuh segede apa sih. Kalau misal correlation-nya tuh gede antara X sama Y, ya udah berarti dia multi-call gitu. Terus habis itu yang kedua tuh kalian bisa pakai auxiliary regression. Ini tuh sebenarnya cuma ya apa ya? Nggak as simple as dia bandingin kan tadi kan kalian ada F stat sama F grid kan. Nah, kalau yang ini tuh bedanya tuh ini F aux dibandingin sama F apa namanya? F out. Jujur gue juga belum pernah pakai metode ini, tapi ya ini teorinya aja lah ya kalian pelajari. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh nanti berarti ada multi call. Udah sih kalian, bentar. Udah sih palingan itu ada multi call. Nah, palingan kalian gini doang jelasinnya, tapi kayak nggak usah dijelasin itu gimana-gimana. Tuh. Terus habis itu, oh, yang ketiga itu pakai eh, tes VIV. Jadi kalau kalian, gue nggak tahu ya udah diajarin atau belum, tapi ntar di tugas proyek pasti kalian disuruh buat gitu. Salah satunya tuh suruh cari VIV gitu kan, variance influencing factor. Nah itu VIV. Nah, VIV itu kan rumusnya itu kan apa tuh kalau gue nggak salah satu per satu min si RX Y-nya gini kan. Nah, kalau misal dia tuh multi-call, entah tuh ininya tuh bakal ada correlation. Alias, in a nutshell, kalau misal kalian mau ngetes dia itu ada multi-call atau enggak, itu kalau misal FIF-nya tuh menunjukkan lebih dari 10, itu berarti dia ada multi-call. Gitu ya cara lihatnya. Terus, udah sih sementara itu aja. Terus satu lagi nih yang terakhir, gimana cara nge-solve kalau misalnya ada multi-call. Yang pertama itu solve. Yang pertama itu do nothing. Tapi nggak effort banget sih do nothing. Karena kadang yang multi-call tuh akan selalu ada. Tapi kan gini guys, kalian tuh lihat dulu tingkat multi-call-nya. Apakah itu multi-call-nya yang kalau misal di correlation test itu di atas 0,5 atau enggak? Kalau di atas 0,5 berarti kan udah gede banget kan multi-call-nya. Nah, itu harus kalian em, nggak boleh diemin aja. Tapi kayak kalau misalnya masih ada multi-call tapi kayak cuma 0,1 gitu, itu kan masih kecil ya udah biarin aja. Jadi kayak in some cases kadang ya do nothing itu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan multi-call-nya jangan yang gede gitu. Terus abis itu yang kedua apa ya melakukan kalian itu harus riset-riset tentang variabel-variabel yang mau kalian pakai. Jadi itu kayak misal tadi pas gue pakai contoh variabel harga rumah kan. Kalau kalian lihat kan kayak dari persamaan garasi plus taman nggak apa-apa kan. Tapi ternyata taman itu adalah bagian sorry garasi adalah bagian dari taman. Itu kan bakal multiple. Jadi kayak kalian harus research tentang priori information. Terus abis itu apa namanya? Yang ketiga, ini sebenarnya agak memperibet hidup sih, tapi kalian bisa combine cross section and time series data. Cross section and time series data. Terus abis itu yang keempat yang ini tuh kayak sangat-sangat ini sangat worth it itu kalian harus drop yang salah satu drop yang high correlation. Jadi misalnya yang tadi kan itu ada multi call antara taman sama garasi. Nah, kalian tuh tes correlation. Yang gede tuh yang mana? Yang lebih gede yang mana? Misal yang ini correlation-nya tuh 0,9, yang ini cuma 0,6. Ya udah berarti kalian dropnya yang mana? Yang taman gitu. Sama transform variable, tapi dibalik-balik aja sih itu. Udah deh, ini buat multi-call-nya udah palingan kayak gini aja. Terus sekarang kita geser ke cara baca stata yang penting banget karena kalau kalian udah bisa baca stata, itu kalian tuh pasti bisa nyolong paling nggak 25% dari seluruh total nilai. Malah bisa lebih. Tapi pokoknya itu kayak penting banget deh. Jadi kayak gini guys, cara baca stata. Pertama, gue ke section ini dulu ya. Section yang ini. Jangan. Oke. Section yang ini.
Nah, kalau yang ini itu dia itu menggambarkan keseluruhan persamaan persamaan. Jadi misal ini ada variabel y sama dengan b0 plus b1x ditambah b2x ditambah b3x ditambah error. Nah, dia ini si kotak ini tuh menggambarkan semuanya the whole equation itu lo sehat apa enggak. Jadi lihatnya dari sini. Nah, number of observation itu nggak penting. Nah, yang penting itu ini guys, probability F ini nih, yang ini penting. Karena ini tuh kalian bisa nyimpulin kalau model kalian signifikan atau enggak. Model signifikan atau enggak. Caranya gimana? Kalau misalnya dia itu si prop, jadi kalau misalnya si prop F-nya itu kurang dari 0,05, berarti dia signifikan. Gitu ya caranya. Itu pertama dari prop F. Terus selanjutnya ada si R square, karena R square itu dia kayak um, apa ya? Sebaik apa variabel X bisa menjelaskan variabel Y. Kalau ini kan R square-nya kan 0,154. Kalau dijadiin persen berarti berapa? 15,46% kan. Nah, berarti interpretasinya adalah jadi variabel X itu sudah dapat menjelaskan variabel Y sebanyak 15,46%. Itu kan berarti rendah banget ya, kayak I mean dari total 100% lo cuma bisa jelasin 15%-nya gitu. Itu buat R square-nya. Terus buat adjusted R square-nya itu gimana? Ini tuh buat ngebandingin antara persamaan satu sama persamaan lain. Gak bisa gue pakai di sini karena nggak ada perbandingannya, tapi ntar ya di next data gitu. Setelah slide ini gue kasih tahu. Pokoknya di sini tuh kalian yang paling penting adalah si prop F-nya sama R square-nya. Prop F-nya itu buat lihat model kalian signifikan atau enggak. I mean the whole equation. Terus R square-nya itu buat ngelihat apakah sebaik apa sih variabel X itu bisa menjelaskan variabel Y gitu. Terus habis itu kita ke kotak yang bawah nih, yang ini nih, yang tetet. Nah, kita ke model yang ini. Sekarang di sini gue mau jelasin dulu kalau ini adalah tempatnya variabel-variabel. Kalau yang di atas ini kita tuh kayak ngegambarin the whole model. Kalau udah sampai kotak yang bawah ini tuh kita tuh ngegambarin variabel-variabelnya. Nah, terus kita mulai dulu ya dari sini, dari cons. Cons itu artinya itu intercept. Jadi ini adalah interceptnya, oke guys. Nah, X1, X2-nya itu dari sini nih. Jadi kita urutan dari cons-nya ya. Kalau cons-nya di bawah sini, berarti X1-nya mulai dari sini. Berarti ini buat B1 dari X1, yang ini buat B2-nya, ini B3-nya, ini B4-nya, dan seterusnya gitu ya guys. Tapi nanti kalau misalnya cons-nya di atas, misalnya cons-nya di sini nih, misal doang ya. Misal cons-nya di sini, ya udah berarti yang ini B1, B2, B3 gitu. Jadi ngikutin cons-nya. Terus selanjutnya adalah gimana sih cara taunya? Jadi kan pasti ujung-ujungnya kalian disuruh interpretasi kan. Nah, buat si interpretasi itu yang perlu kalian lihat adalah kotakan ini. Nah, kalau misal dia itu, kalau misal P, si PT-PT ini itu kurang dari 0,05, itu berarti dia signifikan. Nah, sekarang kita lihat ya, mana yang signifikan, mana yang enggak. Ini kan berarti kan yang nggak signifikan gue coret ya. Yang pertama beauty 0,00, berarti kan dia kan kurang dari 0,05, berarti dia signifikan. Yang nomor dua nih intro, dia kan 0,835, berarti itu dia lebih dari 0,05, berarti nggak signifikan, coret. Ini kurang dari 0,05 signifikan, kurang dari 0,05 signifikan, yang ini kurang 0 kan, kalau misal 0,05 berarti 0,05, berarti ini lebih ya guys, ya kan? Lebih nggak sih? 0, ya lebih. Berarti ini nggak signifikan, ini nggak signifikan. Berarti yang signifikan itu cuma yang beauty, terus abis itu si one credit, female, sama terakhir. Tapi cons-nya itu intercept, berarti cuekin dulu aja. Berarti tiga doang kan yang signifikan. Nah, nanti kalian kalau interpretasi, kalau yang nggak signifikan, kalian itu cuma perlu bilang kayak gini. Misal si mana ya? Si intro kan nggak signifikan nih. Ya udah, kalian cuma bisa bilang, oh ya by the way, ntar kalian lihat penjelasan di atasnya ya. Kayak misal tuh intro itu sama dengan jumlah karyawan, misal ya.
Entar kalian bilang aja, "Jadi, jumlah karyawan tidak signifikan." Pokoknya kayak kalian tuh tegasin aja kalau dia nggak signifikan. Beda kalau misal nanti kalian menginterpretasikan yang signifikan. Karena kalau kalian menginterpretasikan yang signifikan tuh kayak harus sampai lengkap banget gitu loh. Misal ya kita mau interpretasiin yang, si beauty. Nah, berarti caranya gini, ini kan jadi tuh ini kan ada koefisiennya ya, guys. Mana sih pulpen gue hilang? Ini kan ada koefisiennya. Ntar kan ada, ini kan semua variabel X ya. Tapi ntar ada variabel Y-nya, tapi kayak gue nggak tahu di sini variabel Y-nya apa. Nah, template-nya adalah kalau kayak gini itu berarti kayak setiap setiap kenaikan satu unit Y, setiap kenaikan satu unit X, maka Y akan naik sebesar koefisien gitu. Jadi koefisiennya ditaruh di Y. Kalau kalau yang beauty ini berarti setiap kenaikan satu unit beauty, maka si Y itu akan naik sebesar 0,16561 satuan gitu. Nah, buat satu dan interpretasi apa itu beauty, apa itu intro, ntar kalian lihat di keterangan sebelumnya ya. Tapi kayak, I mean, kalian harus, interpretasinya tuh harus lengkap gitu loh. Jangan yang tulis beauty doang. Jadi kayak kalian telusuri beauty itu apaan sih, terus satuannya itu apa, gitu ya guys. Terus jangan lupa ditulis apa, ditulis ceteris paribus yang di paling belakang. Buat yang, apalagi buat yang signifikan ya. Soalnya kalau nggak ntar kalian bisa dikurangin nilainya. Gitu. Terus udah ini buat interpretasinya, udah sih guys palingan itu doang. Terus abis itu, udah sih ya. Yang penting-penting itu aja. Terus selanjutnya, ini gue mau nunjukin kalau cara pakai adjusted R square. Disclaimer ini adalah dua case yang beda karena ini tuh beauty doang, yang ini tuh ditambahin lagi variabelnya. Jadi kayak variabel yang ini tuh lebih banyak gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu kan kalau misalnya yang kita baca baca ulang deh buat yang si tata baru ini. White. Nah, coba kita lihat dari yang ini. Ini kan menginterpretasikan the whole project. Terus kita lihat prop F-nya 0,00. Berarti dia kan kurang dari 0,05. Berarti apa? Model signifikan. Terus kita lihat R square-nya 0,357. Berarti X itu bisa menjelaskan Y sebanyak 0,357 berarti 3 35% gitu ya. 35% koma sekian gitu. Ntar dijelasin aja. Terus gimana sih cara ngituin apa namanya? Cara pakai adjusted R square. Jadi adjusted R square itu digunakan buat lihat perbandingan model mana yang lebih bagus. Coba kalian lihat yang di atas adjusted R square-nya berapa? 0,336. Yang di bawah adjusted R square-nya berapa? 0,1435. Berarti gedean mana? Gedean yang atas. Bawah. Berarti artinya apa? Berarti artinya adalah model yang atas itu lebih bagus daripada yang bawah. Gitu guys cara pakainya. Terus terakhir nih, kita ituin si ininya. Ini kan berarti intercept ya, ini intercept cons. Berarti sisanya beauty doang. Beauty signifikan nggak tuh? Nah, karena ininya kurang dari 0,05, berarti dia signifikan. Berarti interpretasinya gimana? Untuk kenaikan satu unit beauty, maka dia akan naik sebesar 0,1330014 eh satuan ceteris paribus gitu. Disclaimer lagi, ntar kalian lihat ya, apakah nanti model emetnya itu locklin, linlock, locklock. Cara interpretasinya gimana? Ntar yang tadi kayak gue udah jelasin tadi. Yang kalau misalnya lock itu kayak dikaliin 100 atau something like that, ntar kalian sesuaiin lagi. Tapi overall cara bacanya kayak gitu ya guys. Wasata, jangan lupa dipegang bener-bener karena itu pasti keluar. Udah deh, itu doang. Jadi sekian materi dari gue. Ini udah sampai pertemuan terakhir banget. Jadi kayak kalau kalian ikutin dari awal, semoga udah cukup. Tapi buat eh, apa ya, kan kalian juga harus latihan soal kan. Nah, besok itu kita bakal ngebahas soal emet dari tahun ke tahun. Entah lihat sih lah ya gue dapet yang tahun apa. Ntar gue eh, pokoknya besok kita bahas tentang si soal-soal buat latihan UTS gitu guys. Kalau gitu gue stop share karena udah selesai. Makasih banyak yang udah nyimak sampai akhir. Gue kembali lagi ke moderator.
Oke, karena Zoom-nya udah selesai, aku izin menutup ya. Terima kasih untuk Kalsa yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengajar, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Terima kasih semua.